Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Bima Nugra di The Westminster Room. Sudah lama aku nggak buat video dan pada video kali ini aku kembali ingin buat video tentang satu topik, yaitu tentang hari Minggu ya. Kita bertanya-tanya ya, apa maksudnya hari Minggu? Jadi video ini lahir dari rasa penasaranku ketika hari Minggu ke gereja, melihat orang ke gereja. Kita tuh sebagai orang Kristen tuh selalu bilang Happy Sunday, selamat hari Minggu, memberikan salam karena ada di hari Minggu begitu. Dan aku berpikir kenapa hari Senin, Selasa dan seterusnya nggak ada ucapan yang sama. Dan kalau kita bertanya, oke, hari Minggu kita beribadah, lalu kenapa kita beribadah di hari Minggu begitu? Sehingga membuat aku bertanya kenapa orang Kristen eh, beribadah dan mengucapkan ucapan selamat hari Minggu. Dan setelah aku baca-baca, ternyata ada juga orang-orang yang berpikir bahwa orang Kristen itu beribadah di hari Minggu karena sedang menyembah dewa matahari atau sedang bercampur dengan budaya paganisme di Kekaisaran Romawi saat itu. Dan namanya kan juga Sunday ya, jadi sun, matahari, day, harinya matahari begitu. Sehingga ada orang-orang bilang ya, orang Kristen ini sebenarnya bercampur dengan budaya pagan, dan sebenarnya orang Kristen beribadah di hari Sabat, yaitu hari Sabtu yang biasa dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Nah, kalau teman-teman baca misalkan di yang berjudul The Da Vinci Code itu menuliskan juga tentang isu ini ya, bahwa ya hari Minggu itu merupakan hari yang sudah diubah. Sebenarnya orang Kristen dulunya tidak beribadah pada hari Minggu, tapi karena Konstantin diubah supaya mengakomodasi dimirip-miripkan dengan budaya saat itu. Akhirnya sampai sekarang orang Kristen berubah hari ibadahnya jadi hari Minggu dan tanpa sadar sedang merayakan hari Dewa Matahari. Kurang lebih seperti itu ya, ada pendapat-pendapat seperti itu, dan itulah yang aku baca di buku Urban Legends of Church History yang merupakan satu bahan penting dalam pembuatan video kali ini. Nah, pertanyaannya, apakah betul orang Kristen itu beribadah di hari Minggu karena diubah oleh Konstantin, dan akhirnya bisa dikatakan orang Kristen sekarang sedang merayakan harinya Dewa Matahari? Nah, mari kita lihat sama-sama. Nah teman-teman, kita pertama-tama perlu memahami bahwa orang Kristen beribadah di hari Minggu bukan karena diubah oleh Kaisar Konstantin saat itu, atau karena sedang menyembah Dewa Matahari, atau sedang berasimilasi dengan budaya paganisme saat itu. Tetapi pertama-tama orang Kristen beribadah di hari Minggu karena merayakan kebangkitan Kristus. Hari kebangkitan Kristus yang biasa disebut sebagai The Lord's Day. Dan itu terjadi di hari Minggu. Yesus bangkit di hari Minggu. Dan kalau teman-teman baca misalkan di Kisah Rasul 20 ayat 7, di sana dikatakan bahwa pada hari pertama Minggu itu mereka, gereja mula-mula memecahkan roti. Dan ini sudah menjadi kebiasaan bahkan sejak pada gereja mula-mula, bukan ubahan kemudian hari, tetapi ini merupakan budaya kebiasaan yang sudah ada sejak zaman para rasul dan juga diteruskan oleh gereja saat itu sampai sekarang. Maka dikatakan oleh penulis buku Urban Legends of Church History ini bahwa orang-orang Kristen, bahkan orang Kristen Yahudi yang sebelumnya punya latar belakang Yahudi, itu commemorated Christ's resurrection every Sunday. Jadi memperingati kebangkitan Kristus setiap hari Minggu. Dan dikatakan followers of Jesus worship on Sunday, not Saturday, atau sabat orang Yahudi di hari Sabtu. Itu bukti-buktinya numerous, unanimous, dan unambiguous. Jadi bukti-buktinya itu sangat banyak dan tidak ambigu begitu, sehingga bisa dikatakan ya ini memang budaya dan kebiasaan perayaan yang sangat dihargai dan sudah dimaknai oleh orang Kristen bahkan sejak zaman gereja mula-mula. Kalau mau dilihat juga misalkan catatan dari Ignatius dari Antioquia dalam suratnya kepada orang-orang di Magnesia, bahwa orang Kristen sejati itu no longer observing the Sabbath but living in the observance of the Lord's Day. Jadi orang Kristen sejati tidak lagi merayakan hari raya Sabat Yahudi, tetapi merayakan hari Minggu sebagai hari raya peribadatan orang Kristen, memperingati
kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Maka kalau dikatakan ini perubahan oleh Konstantin di abad keempat, abad ketiga, ya tentu bertentangan dengan orang-orang misalkan Ignatius dan juga catatan-catatan perjanjian baru yang lebih tua, lebih awal ya dibandingkan kekaisaran Romawi saat itu, yang dianggap, yang diasumsikan, dituduh mengubah kebiasaan orang Kristen dari Sabat ke hari Minggu itu. Karena ini bukti-buktinya lebih tua begitu ya teman-teman. Maka apa maknanya bagi kita sebenarnya beribadah di hari Minggu? Sebenarnya kalau dikatakan di buku ini ya, itu adalah sebuah confession of faith. Bahwa orang Kristen itu sedang mengaku iman bahwa mereka menyembah Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Maka ketika kita mengucapkan selamat hari Minggu, kita sedang berbicara iman kita kepada sesama orang Kristen, mengingatkan bahwa selamat hari Minggu, selamat engkau dan aku sedang menyembah Kristus yang bangkit. Kristus yang membawa pengharapan di tengah dunia, membawa pengharapan di tengah kematian. Bahwa hari ini saya tidak lagi hidup di bawah maut, di bawah hukuman dosa, tetapi di dalam kehidupan Kristus yang telah mengasihi dan mencintai aku. Tapi selain itu, ketika orang Kristen beribadah di hari Minggu, orang Kristen sedang menunjukkan bahwa kita itu hidup di dalam perjanjian yang baru, sehingga makna Sabat Sabtu itu seperti dimaknai ulang di dalam terang kebangkitan Kristus. Maka hari Minggu bukannya sekedar hari beribadah, tapi punya makna yang lebih dalam tentang iman Kristen. Bahwa ibadah yang dilakukan oleh orang Kristen didasarkan pada kenyataan bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Maka jika kita maknai demikian, hari Minggu bukanlah hari yang biasa, dan ketika kita mengucapkan selamat hari Minggu, kita bisa mengucapkannya dengan penuh keyakinan iman, pemahaman iman bahwa Kristus telah bangkit. Oke, demikian video yang singkat tentang hari Minggu ini, kayak bisa menolong teman-teman dalam memaknai hari Minggu. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, punya diskusi, silakan sampaikan dengan tepat di kolom komentar. Kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Dadah.